Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, NIM 430201998. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video ini sebagai tugas akhir mata kuliah Problem Solving and Decision Making. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengelolaan organisasi. Dan organisasi yang dulu pernah saya ikuti yaitu Kerohanian Islam Al-Firdaus atau biasa disingkat dengan Rohis. Teman-teman pasti pernah mendengar atau juga pernah mengikuti organisasi ini, bukan? Tepat sekali. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin terkait dengan pengelolaan organisasi. Bagaimana cara kita mengorganisasi dan bagaimana cara kita mengelola organisasi berdasarkan pengalaman yang pernah saya lewati. Poin yang pertama terkait dengan analisis situasi. Jadi analisis situasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi apa yang akan kita nanti ambil, dan taktik serta anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan. Jadi dalam analisis situasi ini berkaitan dengan lebih ke perencanaan. Terkait dengan semisal dalam satu kegiatan, kita mau membuat kegiatan dari organisasi Rohis, kita membuat kegiatan penerimaan anggota baru. Seperti itu. Jadinya dari intern atau pengurus dari organisasi Rohis ini akan merumuskan terkait dengan kegiatan apa yang akan dilakukan, kegiatan apa saja yang akan dilakukan, sampai dengan merinci sekali sampai ke bagian anggaran, berapa anggaran yang akan diperlukan, seperti itu. Berkaitan dengan poin yang kedua, yakni terkait dengan analisis persoalan. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan persoalan-persoalan apa yang timbul dari proses analisis situasi. Ketika tadi dalam proses perencanaan dan kegiatan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan ke depannya, terus yakni kegiatan penerimaan masa anggota baru, penerimaan anggota baru dalam organisasi Rohis, berarti persoalan-persoalan yang mungkin timbul ini biasanya akan dipecahkan dalam intern dulu dalam pengurusan. Contohnya, ketika berkaitan dengan anggaran atau biaya, jadinya berarti bagaimana cara untuk mendapatkan anggaran atau menurunkan anggaran dari pihak sekolah misalnya. Itu merupakan suatu masalah, dan dalam proses analisis persoalan ini akan sangat menentukan terkait dengan persoalan-persoalan apa yang timbul dari proses analisis situasi tadi. Dalam poin yang ketiga, yakni berkaitan dengan analisis keputusan. Biasanya analisis ini dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat, dan dilakukan selain dari pengurus, kemudian juga akan menurunkan dari panitia pelaksana kegiatan. Jadi ketika berkaitan dengan anggaran misalnya, berarti contoh keputusan terbaik yang bisa diambil yakni dengan semisal membuat proposal atau membuat sponsor, mencari sponsor dari ke pihak-pihak manapun, pihak-pihak luar sekolah, dan proposal ini juga bisa diletakkan di dalam sekolah dan bertujuan untuk mencari dan memenuhi anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan penerimaan anggota baru tersebut. Dan di poin yang keempat ini berkaitan dengan analisis persoalan potensial. Jadi analisis persoalan potensial ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau problem-problem yang mungkin akan timbul dalam kegiatan atau pelaksanaan program. Semisal dalam kegiatan tadi yakni berkaitan dengan penerimaan anggota baru, bisa jadi atau sangat mungkin sekali untuk terjadi perbedaan pendapat di antara panitia yang satu dengan panitia yang lainnya. Dan di sini
maka ketua umum atau ketua panitia bertugas untuk mendamaikan atau mencari solusi atas permasalahan tersebut. Namun yang perlu dipahami, tidak semua permasalahan itu hanya dibebankan kepada ketuanya saja. Jadi ketika kita menjadi anggota atau menjadi bagian dari sebuah organisasi, sangat penting untuk menyumbangkan kontribusi kita dalam menyelesaikan atau dalam proses penyelesaian masalah yang sedang berlangsung, yang sedang dilakukan gitu. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada ketua, kan kasihan ketuanya juga. Jadi ketika dalam analisis persoalan potensial, akan lebih baik jika penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara kekeluargaan ataupun dengan musyawarah untuk mufakat. Jadinya semua lini dalam organisasi itu mengetahui akar permasalahannya, dan ini bertujuan untuk mencegah agar masalah yang sama tidak timbul untuk kedua kalinya. Demikian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin dalam penjelasan saya terdapat banyak kekurangan ataupun terdapat perbedaan dengan apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda pelajari, karena perbedaan pengalaman dari setiap orang itu wajar kan? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di lain kesempatan.